Bisnis karaoke Inul Daratista dilaporkan oleh beberapa label musik ke Mabes Polri karena diduga telah melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta. Buntut dari laporan tersebut, setelah memeriksa sejumlah pihak dan saksi pada Kamis malam lalu, pihak penyidik disaksikan kuasa hukum 3 label musik tersebut melakukan penggeledahan di karaoke milik Inul di Bilangan Sarinah. Tapi mengapa Inul mengaku kecewa dan dirugikan oleh tindakan tersebut? Benarkah aksi penggeledahan tersebut tidak sesuai prosedur yang semestinya sehingga melukai hati Inul? Kesini saya diberitahukan kemarin sore ya Mabes Polri akan melakukan penggeledahan untuk Inul Vista di Sarinah. Makanya saya diminta untuk hadir untuk melihat langsung karena kami juga menghendaki agar barbuk itu disita. Yang jelas itu berkaitan dengan mesin server mungkin mesin server yang ada lagu-lagu produksi Naga Suara. Ya, karena kan kita 3 label dan itu ribuan lagu. Saya rasa sih kalau untuk masalah itu saya nggak kaget karena itu kan sudah kita kan dalam proses hukum, cuman kayaknya tidak pantas harus menghubungin sebenarnya ya. Jadi tidak asal gerebek-gerebek gitu semau udahnya. Saya merasa sangat dirugikan, sekecewa juga. Saya dengar tadi itu nggak ada izin, ditanya surat dari pengadilan nggak dikasih. Yang ada cuman surat periksa. Dimanapun surat periksa bisa aja diberikan, cuman kita nggak ada informasi sebab malam sampai hari ini belum dapat informasi yang jelas gitu. Tapi yang jelas kita mengikuti aturan hukum yang ada. Jadi kalau main gerusa-gerusu seperti itu silakan dinilai sendiri. Laporan 3 label musik ke polisi terhadap Inul Daratista telah menyeret 2 penyanyi dangdut, Zaskia Gotik dan Siti Badriah untuk diperiksa sebagai saksi pada bulan September lalu. Pasalnya di antara banyak lagu yang diduga dilanggar hak ciptanya oleh usaha yang dijalankan Inul adalah lagu berjudul Bara Bere yang dipopulerkan Siti Badriah dan lagu 1 Jam Saja yang dipopulerkan oleh Zaskia Gotik. Pihak pelapor mengklaim bahwa di seluruh usaha karaoke Inul telah diputarkan lagu-lagu dari beberapa label tanpa izin lisensi dari label tersebut. Tetapi mengapa pelaporan tersebut dirasa Inul justru merugikan dirinya? Benarkah lantaran Inul telah melakukan kewajibannya melunasi biaya sesuai aturan yang berlaku? Kalau merasa dirugikan itu adalah pencemaran nama baik karena kan harusnya kita tahu, harus ada informasi dulu kita mau ada pemeriksaan atau ada apa dari kepolisian atau apa, jadi nggak asal ujuk-ujuk gitu. Seperti seolah-olah kita melakukan tindakan hal yang bodoh, padahal kita dalam hal ini hak sudah kita bayarkan kepada CMO. Kemarin juga baru selesai kita pembayaran dan itu saya rasa Rahayu juga tahu soal itu. Kita masih dalam proses, jadi kita lihat aja maunya apa. Ya ada pelapor karena ya dugaan adanya pembajakan lagu-lagu karya dari produser, hak eksklusif ya, hak terkait yang milik produser, yang labelnya itu adalah milik produser, itu beredar di seluruh karaoke di Indonesia itu tanpa izin lisensi dari label. Terkait masalah penggunaan lagu itu yang tanpa izin lisensi dari Naga Suara. Terkait mekanikal. Kalau Neng mah ini aja lah, ikut aja, maksudnya nggak ngerti apa-apa juga. Neng nggak mau kesalahan, nggak mau jelek di mata semua orang, jadi Neng ikut aja prosedur hukum yang ada. Selain itu, pihak label mengklaim bahwa pada usaha karaoke-nya, Inul telah mengabaikan hak eksklusivitas produser dari masing-masing label musik. Maka mereka menuntut Inul untuk izin terlebih dahulu dan melakukan ganti rugi atas dugaan pelanggaran yang telah dijalaninya. Tapi pihak Inul tampaknya tidak gentar dengan tuntutan tersebut lantaran telah melakukan kewajibannya ke KCI. Mereka hanya membayar performing rights-nya ke KCI, WAMI, Ray mungkin ya, tetapi jangan lupa bahwa dalam teks Undang-Undang Hak Cipta ya itu juga disebutkan ada hak eksklusif ya. Hak eksklusif itu adalah hak yang dimiliki oleh produser yang mereka itu adalah pemegang master aslinya ya. Mereka harus ada izin lisensi dari Naga Suara kalau dia ingin menggunakan lagu-lagu karaoke di rumah-rumah karaoke di seluruh Indonesia gitu. Kalaupun memang lagunya tidak boleh, kita sudah mulai siap-siap untuk menghapus semua lagu-lagunya dia untuk tidak kita promosiin dan lain sebagainya. Silakan promosi di tempat hiburan yang lain. Karena di asosiasi saya APRK kita sudah setuju untuk menghapus lagu-lagunya Naga Suara. Gitu. Itu kita sudah komitmen untuk itu. Tapi terlepas dari itu nanti tanggung jawabnya hak dan kewajiban saya atau dengan CMO atau yang lain itu urusannya bagaimana nanti setelah ini kita lihat aja gitu.
Pihak label yang melaporkan usaha Inul mengklaim telah mengalami kerugian hingga 250 miliar rupiah akibat pelanggaran yang diduga dilakukan bisnis Inul. Sebab mereka mengklaim pelanggaran tersebut tidak hanya untuk lagu Siti Badriah dan Zaskia Gotik saja, tapi juga beberapa lagu dari beberapa penyanyi, duo vokal dan grup band di bawah naungannya. Kalau dihitung dengan kerugian yang kemarin yang sempat di BAP itu ada 250 miliar. Karena bukan hanya lagunya Zaskia sama ini juga, banyak lagunya Wali, Sivilia, ada Titu, Hello, The Virgin. Siapapun karaoke yang ikut tergabung dalam WAMI itu akan diberikan lagu beserta video klipnya. Itu yang saya tahu, informasi yang saya dapat. Gitu. Nah, sampai hari ini hanya beberapa outlet, beberapa label yang tidak memberikan itu, dan kita cari sendiri gitu. Sebenarnya ya kalau dibilang haknya kita sudah dibayarin, justru mereka itu nggak ngasih kita video klip aslinya gitu. Nanti digelar perkara, ketika sudah selesai dianggap cukup, ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan. Kalau sudah tingkatkan penyidikan, berarti penyidik Mabes Polri sudah ada gambaran siapa tersangkanya. Mereka berdua masih Ya kita hadapin aja nanti bagaimana selanjutnya gitu. Bukan hanya Inul saja yang kita laporkan, ada banyak lagi. Itu di seluruh Indonesia, tim investigasi kami juga sudah turun ke Medan, Makassar, Kalimantan, Surabaya, Semarang, Bandung. Itu kita sudah turunkan Palembang. Gitu. Seluruh karaoke besar di Indonesia malam hari ini saya kumpulkan semua bagaimana kelanjutannya ini, lagu ini, label ini masih pantas nggak untuk bisa dimasukkan di tempat kita dan mendapatkan haknya. Itu aja sih. Ya udah kita dapat, ayo kita jalan sama-sama. Sebenarnya intinya itu aja. Kalau ngomong masalah duit mah nggak ada habisnya, sebab kita semuanya juga kerja, Mas, gitu. Didera kesibukan super padat karena stripping syuting sinetron Ganteng-Ganteng Serigala merupakan waktu yang langka untuk bersama dengan keluarganya bagi Prilly Latukonsina. Oleh sebab itu Prilly tidak pernah melewatkan kesempatan untuk bercengkrama hangat dengan keluarganya untuk menebus waktu yang hilang. Dan benarkah kini keluarga Prilly sudah memberikan kelonggaran waktu agar Prilly bisa menjalin kasih alias sudah memberikan izin untuk memiliki pacar? Benarkah semua ini karena sosok Aliando? Simak beritanya setelah jeda komersial break yang berikut ini.